Kenapa Lea suara lu sebagus begitu? Lu tuh kurus. Oh gitu? Lu kan tadi kursus piano. Iya. Kenapa jadi suara yang bagus? Lu tuh sekolah vokal nggak akhirnya? Enggak lagi. Enggak. Jadi bener-bener lu teknik vokal itu belajar sendiri. Belajar sendiri. I love Whitney and all those grande Pasti, stuff. I yeah. love it. David Foster is confirmed katanya to be pokoknya salah satu special show di Java Jazz. Oh, oke. Nah, gue lihat itu di postingannya Java Jazz, gue yang langsung gue telepon si Michael, manajer gue, Mike, beli tiketnya, jangan sampai cuma mau beli tiket lo? Gue mau nonton, ya kan? Oke, terus gue ikutin. Kali David Foster datang, terus gue nggak nonton gitu kan, udah di Java Lu Jazz. tuh gak kenal, nggak ada dia. Lu cuma pengen nonton beli tiket. Nonton dong. Lucu. Gue DM. Ya. David Foster tuh gak pernah dibalas. Oh ya. Sementara lu nyanyi. Terus dia manggil lagi, Lea, wah aduh coba gue dipanggil sama gue Ferdi gitu. Keren juga, lu dipanggil. Gimana ternyata tahu-tahu itu lu bisa dipanggil, lu kepilih bawain lagu dia. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya. Ini gue ngefans banget sama dia, sama suaranya dari dulu udah lama nih. Lea Simanjuntak. Hai, Bang Ferdi. Akhirnya. Gue sebenarnya 2 tahun yang lalu gue udah pengen. Benar. Gue bilang sama kakak lu, dan gue baru tahu itu kakak lu ya. Gue mau ya deh. Iya. Ntar gue kasih nomor teleponnya, udah. Tapi karena gue akhirnya baru kemarin pas gue nonton lu lagi, gue nonton pas, ada lagi nih gue bilang, iya langsung gue DM kan. Akhirnya gue ketemu sama Lea Simanjuntak. Gue dulu Simanjuntak tuh menurut gue udah pemusik. Oh ya? Karena dulu ada lagu kebangsaan ada yang pakai Simanjuntak. Maju tak gentar. C Simanjuntak, yes. C Simanjuntak. Nah, jadi pemusik menurut gue kalau Simanjuntak pasti Simanjuntak. Ada taknya tuh pasti pemusik. Dan Lea Simanjuntak. Tapi gak ada hubungannya sama yang pencipta lagu itu ya? Enggak sih. Gue gak tahu kalau lu adanya si Sofi. Masa sih? Sumpah gue gak tahu. Gue tanya dong sama kakak lu waktu itu. Siapa sih lu? Marga lu apa sih kan Batak? Simanjuntak. Wah, siapanya Lea Simanjuntak? Itu adek gue. Kenapa lu? Nah, gue pengen denger ya. Ini jadi gini, gue amazed dan gue ngefans sama yang namanya Lea Simanjuntak begitu gue ngeliat lu nyanyi sama David Foster. Momen. Yeah. Dan gue ngeliat, wow, lu milih lagu yang menurut gue itu susah. Ya. Orang banyak kan gue sering jadi juri ya. Iya. Kalau ada yang bawain lagu itu fail nih, fail. Kan udah gue bilang susah. Ditungguin failnya. Enggak, karena bagiannya di situ terus gitu ya, yang sih, ininya benar. Gitu. Jadi pas lu juga pas waktu gue lihat, lewat dia mah. Nah oke. Lea Simanjuntak itu. Yes. Kamu dari keluarga nih musisi semua ternyata ya? Kita doyan musik sih. Doyan musik? Tapi bukan disuruh sama bokap, harus main musik lo semua lo ya? Mungkin itu impiannya dia sih. Pemusik almarhum bokap. Dia bukan musician, tapi dia doyan musik. Jadi dia tidak pernah berkiprah di dalam industri musik. Bukan pemusik ya? Enggak. Dia pencinta musik aja? Cuma dia selalu membekali kita dari kecil. Harus gue les piano, terus... Semua. Terus harus ikut choir di gereja. Oh iya. Kebetulan nyokap gue tuh yang ngajar choir, children's choir-nya. Iya. Terus kalau lagi acara keluarga ya kan, perbatakan ini. Semua langsung kamu nyanyi? Nyanyi semua sudah. Harus. Bangga ya? Harus. Pokoknya kalau berani, maksudnya ngikutin maunya dia nyanyi di depan orang, itu pulangnya pasti dapat hadiah. Oh. Tapi kalau misalnya nolak, itu pulangnya dapat hukuman. Gila ya. Iya pasti harus mau hadiah semua ya. Itu begitupun adik-adik yang lain? Begitupun. Jadi kalau dulu kan dulu masih bertiga kan. Sophie, aku, terus Tina. Jadi 3 girls. Oh, Sophie yang paling tuir ya. Kalau Troy, adik kita yang paling terakhir cowok, itu kan datangnya gua aja sama dia beda 13 tahun.
Itu yang waktu gue nonton, lu kan pernah ada di At Amerika tuh. Iya benar. Bener ya? Oh iya ganteng ya. Ya. Oh iya, dia iya sih dia ganteng. Oh. Wow. Oke, terus. Jadi dari kecil gitu, pokoknya harus dibekali semua lagu-lagu. Cuma kan ya udahlah ya, pembekalan dalam kapasitas bokap gue. Oke. Jadi kita dikasih lagu Elvis Presley. Terus kalau kalau lagu ballad katanya ini kamu harus bisa kuasai. I can't stop loving you. Oke. Kecil gue belajarnya lagu itu ya kan. Dia pokoknya akan kasih apapun buat fasilitasin kita. Dia He bought a drum set. Padahal nggak ada main drum. Sophie jadinya, Kak Sophie. Si Sophie bisa main drum? Bisa. Kita punya band keluarga, isinya anak-anak kecil. Tapi semua main piano basicnya. Gue keyboard, ya kan. Terus Kak Sophie yang main drum, dia beli tuh drum setnya. Terus dia sendiri kan main gitar. Oke. Bass? Bassnya nggak ada. Jadi gue lah harus yang. Mainnya sambil main pakai bass. Oke. Ya udah, itulah di acara keluarga perbatakan itu kan. Dan lu lagu-lagu Batak juga nggak? Lagu-lagu Batak zaman dulu ya, itu kan 80s, 90s itu kan waktu gue kecil. Disuruh Batak juga? Disuruh Batak, tapi yang bokap gue tahu. Oke. Jadi bener-bener yang klasik banget kayak of course Alus Siau ya. Alus Siau ya kan. Sia, alus ngejek sia. Enggak. Bukan. Itu di Bandung ya. Oke. Lu tuh bisa bahasa Batak dong? Gue bisa. Dengan bangga gue bilang kalau gue lancar bahasa Batak. Lancar? Bahasa Batak. Wow. Gue sedang boyho merhata Batak. I think ya. You think. Apa tuh artinya? Kenapa kamu nggak lancar bahasa Batak? Ya karena saya lahirnya di Sunda. Jadi logat Bataknya keselengit. Oh ya, lumayan itu logat Bataknya masuk. Oke. Yang gue tanya lagi, lu kan udah nih, berarti bokap lu, keluarga lu support apapun untuk musik. Untuk musik. Mau sekolah musik juga disupport? Kita dulu sekolah musik di Yamaha dari gue balita udah. Kita kecilnya di Singapura. Jadi di Marine Parade itu ada Yamaha. Kita tiap hari Minggu pulang gereja, makan siang agak sorean dikit. Nah itu kita harus les musik, dianterin. Itu kita les di Yamaha. Tapi enak banget tuh. Kalau gua kan nggak boleh. Bokap gue nggak boleh. Iya. Gue nggak boleh. Lu main musik nggak ada masa depannya. Jadi gue main musik tuh di belakang bokap gue. Gue baru tahu ini. Jadi enak banget lu disupport ya. Iya disupport. Disupport tuh enak atau tersiksa? Oke. Dalam satu sisi enak. Karena dia suka dan bahkan dia bilang, jadi nggak peduli kamu lulus apa enggak. Oh gitu. Canggih. Atau misalnya pas SMP nih, abis lomba-lomba, kamu capek besoknya mau bolos, I don't care. Canggih. Ini harusnya bokap gua. Dia ngomong sampai segitunya lah. Tapi ya udah, nggak enaknya, downside-nya adalah dia maunya dia pokoknya. Aku tuh harus ngikutin Elvisannya dia, ya kan. Terus harus setiap weekend dia kan nggak ngantor. Jadi itu adalah waktu kita untuk berlatih, berlatih musik 3 jam setiap Sabtu. No wonder jadinya sekarang kita lihat lah ya si Manjuntak suaranya kayak gini. Begitulah, mirip-mirip The Jacksons ya. Oh iya kayak gitu. Nama bokap gue Jackson si Manjuntak. Serius loh. Berarti untung lu gak ada Jackson loh. Ya kalau ada Jackson juga kan. Iya. Oke. Bokap masih ada? Udah meninggal. Nyokap masih ada? Nyokap masih ada. Oke. Nyokap juga Batak? Nyokap juga Batak Boru Tobing. Oh Boru Tobing, oke. Nah terus gini. Kalian nih akhirnya jadilah pemusik. Untungnya kalian suka ya? Untungnya kita kalian suka. Ya. Kalian suka dan enjoy with music. Berarti semua kenal musik dari kecil apa segala macam. Iya betul. Pada saat dimana lu pengen sekali jadi, gue kayaknya mau jadi profesional nih. Pada saat momen kapan itu? Kalau Lea dari balita, dari SD, gue udah tahu gue akan nyanyi udah. Akan atau pengen?
Pengen, jadi gue udah nggak ada gambaran lain selain gue jadi penyanyi. Ya, itu gue. Ya, jadi kayak mau kayak my mom gitu di meja di kantor. I never imagined doing that. Gue kayak yang nggak deh. Kayaknya nggak pantas di gue gitu ya. Berarti lu punya hayalan dari kecil. Gue manggung nanti. Iya. Kayak gue sih. Iya kan? Kita kan gitu kan. Karena kita ditonton orang. Nah gitu. Iya, itu dari kecil gue udah membayangkan Berarti lu pengen itu. Punya fans, pengen punya, wah pokoknya gitu deh. Lebih ke nonton dan dihargai orang. Iya. Itu kan fans kan. Iya. Benar. Iya. Berarti emang lu yang jadi penyanyi. Karena seperti Papa ngomong sama kamu kan, kalau kamu nggak kelihatan kepengen banget ya biasa aja. Iya. Tapi ini pengen banget. Ya udah, segala cara disikat. Iya. Jadi pas tuh, bokap pengen, lu seneng. Apa yang membuat lu pertama kali gua masuk nih ke dunia entertain, industri? Ya. Itu dari kecil? Enggak. Dari kecil itu kan dipaksa. Jadi segala lomba itu paksaan. Jadi gue nggak menjalankannya dengan serius gitu. By the way, kalau gitu poni gue terbelah-belah kasih tahu ya. I hate poni kebelah. Jadi waktu SMP, nah ini adalah very memorable karena kayaknya disinilah gue menganggap kalau dunia nyanyi itu dunia gue, bukan bapak gue lagi, gitu kan ya. Ada lomba bang, namanya Tenda Mangkal Prambors. That lomba was so cool and so skena and so itu, pada masanya ya. Iya kan semua orang pengen ke situ kan. Terus lu ikut? Gue ikut. Daftar sendiri? Daftar sendiri. Nggak ada yang daftarin gitu maksudnya? Lu teman-teman jadi kebetulan Prambors itu ada di Jalan Borobudur, Menteng. Sekolah gua di Jalan Lombok, Menteng. Sama-sama SMP Santo Belarminus. Jadi ke sana itu tinggal naik bajai. Ya kan? SMP nih? SMP. Gue ajaklah satu temen gue, namanya Stefani Pribangun. Dia penyanyi juga? Dia bukan, dia orang kreatif, but she was my best friend. Ya, kelas 2 SMP gue inget. Gue ngajak dia, toh lu kan rumah lu deket situ, jadi ntar lu dijemput supir lu di situ deh, gitu kan. Kita naik bajai dulu. Ya udah kita ke Prambors, terus gue nanya, ini kalau mau daftar untuk Tenda Mangkal di mana? Oh iya, terus kayak ngelihatnya kan gini kan. Ke atas ke bawah karena kan putih biru kayak ini bocil. Bocah ya kan. Bocil mau ikutan. Tapi boleh kan? Nggak ada. Boleh. Terus di lantai 2 katanya. Masuklah gue ke lantai 2. Terus semua orang ngeliatin gue. Mau ngapain? Mau daftar untuk masuk Tenda Mangkal Prambors. Terus mereka kayak agak lihat-lihatan gitu. Mau apa? Mau nyanyi. Oh iya Mau nyanyi lagu apa? Lagu apa? Nah lucunya itu lagu pertama yang emang gue nyanyikan di audisi Tenda Mangkal Prambors itu. Yaitu I Will Always Love You. Whitney Houston. Whitney Houston ini berarti tahun-tahun 93 ke atas ya? Itu kan The Bodyguard emang baru keluar tuh di situ. The Bodyguard baru keluar. Wow. Lu langsung ngambil yang susah? Iya. Menurut gue kan biasanya kalau yang biasa-biasa kan yang biasa-biasa for the future. Iya, tapi kan lagu itu udah gak keren. Pada itu lagi itu, musim, kan? Lagi top-topnya. Pokoknya I Will Always Love You. Jadi gue pengen sebenarnya gue orangnya kepingin eksis di circle. Ya pastilah kalau yang pengen begitu. Lebih gitu aja. Jadi gue mikir lagu apa yang kalau gue nyanyi di Hayalah Ramai, terus gue dia keren gitu aja. Gila lu salah gue. Jadi gini, lu tuh nggak ada aduh minder takut salah. Nggak pede. Karena di rumah gue udah latih, gue bisa gitu kan. Ya tapi bakal jadi sih kayak gini. Terus. Cuma dalam otak gue nyanyi di Tenda Mangkal, terus anak-anak SMA ngeliatin gue. Siapa dia? Ya udah itulah mimpi gue dan kejadian. Nyokap lu nonton dan bangga. Disitulah gue bener-bener yang gue suka nyanyi, gue suka manggung dan gue akan tambah serius lagi. Karena akhirnya mereka bangga dengan hal yang gue pilih. Lu gak rekam ya? Gak ada lagi. Kalau ada rekamannya keren tuh. Gak ada. Lu nyanyi itu lagi. Berarti lu audisi itu, manggung itu juga? Manggung itu, ya. Berapa lagu? 1. Oh, tuh manggung cuma 1? Iya, cuma 1.
Kok cuma satu Ya. sih? Jadi Dia cuma perform aja kan, nggak ada, bukan festival kan itu? Bukan, jadi Tenda Mangkal Prambors itu kan misalnya dalam satu hari ada 5 atau 10, Iya, banyak, ya. I forgot. Bisa rap, bisa dance, bisa acapella. Dulu tuh lagi musim tuh. Lemon tea, acapella. Iya. Terus itu juga kan apa anak Bandung tuh T5 itu kan acapella itu dulu. Ya pokoknya kayak gitu modelnya. Lagi musim gitu. Iya. Tiba-tiba datanglah gue sih solis gitu kan. Terus gue benar-benar bentuk gue dulu sekecil ini gitu ya. Terus gue masih Udah SMP. pendek gini nggak rambutnya? Enggak, rambut gue panjang. Oh. Terus gue kecil banget pokoknya. Oke. Jadi di antara anak-anak SMA yang badannya udah keren gitu, gue kecil dan gue nyanyi lagu yang powernya gede. Nah itu kayaknya head turner kayak. Nah gini, waktu dulu lu kecil itu, suara lu sepowerful ini nggak? Iya, almost lah. Almost. Karena kan gue mengikuti si Whitney Houston di I Will Always Love You. Jadi itu udah kayak standarnya orang nyanyi itu. Itu kan yang gue ikutin. Nah sekarang gini, ini kita loncat ya. Iya. Lu kan seneng Whitney. Apakah sama lu sama gue nggak? Whitney, kita punya ciri khas masing-masing. Iya. Bisa kita improve sendiri juga. Iya. Cuman kok nggak ada yang enak kalau harus ikutin dia ya. Iya benar. Lu gitu gak sih? Karena gue ngeliat lu, dapat nih, sama nih. Iya. Kayaknya udah mentok yang dia enak ya. Setuju banget. Jadi orang tuh udah terlalu terbiasa dengerin cengkoknya dia gitu dan kan. Dan enak gitu ya. Dan enak. Jadi why lo harus cari-cari lagi gitu kan. Iya, jadi gue, kenapa sih lo beda gitu. Sih lo beda, udah yang itu aja gitu. Bener banget. Iya, bener. Karena lu sama. Dan gue bilang, lolos dia. Lolos ya? Oke, balik lagi. Setelah ini, banyak tawaran. Lumayan, banyak. Apa diterusin juga? Prambors hubungin dulu lagi nggak? Kamu anak kecil. Ada, iya. Kan ada babak semifinal. Final lah, gue gitu. maju terus ya kan. Itu pokoknya salah satu jurinya waktu itu adalah Widi Mulia. Widi ya Bitri. Dia kan udah ngetop karena Asia bagus. And then dia ngasih gue nilai 10. Gue kayak yang, gue dikasih nilai 10 sama Widi gitu kan. Gue udah ngefans sama dia. Iya kan, gitu karena kan. dia lagi-lagi juga kan, Bitri. Iya. Udah, terus gue maju ke babak semifinal, abis itu final. Gue babat semua itu, anak-anak SMA atau kuliah itu. Gue juara 1 terus. Alhamdulillah, gila ya, lu keren sih. Oke, di situ juara 1 terus. Iya. Apakah dari situ ada produser langsung nawarin apa gimana? Enggak. Tapi tawaran. Lu masuk Asia Bagus kah gitu enggak? No. Zaman dulu masih ada soalnya. Ada, Asia Bagus malah gue ditolak. Oh lu pernah? Gue pernah. Apa sih itu maksudnya? Kalau Oke, jadi mungkin lebih ke mental ya. Lebih ke mental gue masuk. Masih kecil itu tuh? Iya. Masih segitu. Gue maju ke Asia Bagus itu tanpa info yang banyak mungkin. Iya. Kalau di Tenda Mangkal Prambors itu kan gue adalah anak yang baru puber yang tiap pagi ke sekolah di radio dengernya Prambors. Jadi I was very into it. Into it ya. Kalau Asia Bagus itu gue kan cuma denger dari orang. Terus sepupu gue yang udah kuliah. Oh berarti gue tahu sekarang kenapa lu ditolak. Kenapa? Jangan ntar dia menang. Kayaknya gitu. Oh gitu ya? Iya, karena udah ditentuin. Oke. Gue wonder, siapa ya, drummer gue yang ngomong waktu itu. Jadi gue tuh gini, lu tuh namanya udah kedengeran dari sebelum gue ngeliat itu. Cuman gue gak tahu orang. Jadi nama lu tuh Santer adalah orang yang bersuara bagus. Oh gitu. Gue gak tahu orang punya ngomong begitu. Lea Simanjuntak itu suaranya keren banget. Emang sesering apa lo ikut festival ataukah di TV ataukah apa gitu? Oke. Nah setelah Tenda Mangkal Prambors jadi lumayan sering gue ikut lomba. Zaman dulu tuh kan lomba sering kan. Ada Imaniar ngadain, ya kan aksi, terus yang ada Hedi Yunus tuh di ABG, Aneka Bakat dan Gaya. Saya juara 1 di situ. Oh iya, aku juga. Tapi band. Ya udah itu gue babat semua karena keingintahuan aja. Kayak zaman dulu kan adanya lomba, ya udah gue ikut lomba gitu. Terus abis selesai itu apa yang membuat lu pengen akhirnya
berubah. Misalnya yang tadinya lu pengen ikut lomba udah seneng. Udah banyak lah, udah sering. Iya. Next stepnya lu pengen berubah. Kan orang cita-cita berubah terus. Iya. Apa step itu abis itu? Oke, mungkin karena dibayar ya gitu. Oh, oke, let's talk money now. Jadi udah mulai nih ya. Let's go, ya kan? Dibayar ternyata. Karena udah abis itu kan langsung ada tawaran. Jadi I don't know who orangnya, tapi kan orang kan nyari-nyari ya. Jadi setelah gue rajin ikut lomba, ada yang nelpon ke gue nggak tahu ke nyokap atau ke rumah waktu itu dari sebuah awards yang besar sekali ngadainnya di JCC. HDX Awards. HDX, kaset dulu inget gue. Iya, kaset. Wah, gitu kan. HDX Awards. Lu disuruh tampil apa dapat? Apa gimana? Diminta tampil. Iya. Kamu yang kemarin nyanyi di ini gitu kan ya. Kita mau ngadain HDX Awards. Kamu nanti datang ya tanggal segini, ada latihannya gini. Ya udah gue datang, disuruh nyanyi lagu apa, gue udah lupa. Terus, nah itu tapi ini adalah pengalaman yang lumayan mixed feelings ya gue. Kayak gue suka apa enggak sih pengalaman ini. Karena gue nyanyi sebuah lagu yang gue lupa apa tapi gue nggak terlalu kenal lagu itu. Lagu Indonesia. Dimana zaman dulu waktu SMP gue maunya lagu Inggris, Whitney gitu kan. Terus tiba-tiba gue harus nyanyi lagu Indonesia yang gue nggak ngefans sama lagu itu. I don't even know who the singer was. Dan dikasih baju kan disupply gitu, yang sangat dewasa dengan makeup yang sangat dewasa. Jadi gue kayak gitu. Lu udah nggak all out loh keluar, jadi udah aduh. Ini lagu kagak apal-apal lagi. Iya benar, iya. Karena nggak demen ya. Terus nggak bisa mengeluarkan kemampuan vokal juga. Ya udah, jadi kayaknya waktu itu benar-benar cuma pengalaman aja. Ya semas aja lu harus. Iya. Ya, itu opportunity dibayar. Terus kata nyokap gue it's an opportunity gitu. Udah gitu doang, gue nggak merasa kayak besoknya terus gue ceritain ke teman-teman gue kemarin nyanyi. Nggak ya, biasa aja. Nggak yang kayak waktu manggung pertama tadi ya. Biar nggak dibayar. Padahal gue yang keluarin duit kan beli baju. Oke. Nah terus di sini nih perubahan ini benar sih. Biasanya kita gitu ya. Biasanya kita pertama excited, sudah membuktikan. Biasanya kita ada hasil. Nah ini mulai tuh yang kita nggak suka, tapi kalau duitnya ada lebih, main lah. Udah mulai begitu. Nah lu adalah tipe yang begitu atau lu tetap stick with nggak, gue pengennya lagu-lagu gini. Nah lu adalah gitu. Apa orang yang akhirnya menilai lu cocokin lagunya kayak gini-gini? Apa bagaimana? Iya, betul. Jadi dari gue masih sekolah dulu, orang udah menilai gue, iya kamu harus lagunya yang gini. Yang kayak Whitney gitu. Grande lah. Iya. Terus kalaupun misalnya di dunia rohani ya, ada penyanyi namanya Sandy Patty. Zaman dulu banget ya, udah. Jadi tarikannya mesti gitu. Jadi walaupun aku di solis gitu di choir, itu aku selalu dikasihnya lagu yang segitunya. Zaman dulu kan kalau di gospel belum ada tuh Yolanda Adams, CeCe Winans. Belum ada. Ada Sandy Patty, ibu-ibu itu. Terus gue, ya udah gue harus belajar lagu There is a Savior. Asik suaranya. Harus ikutin persis gitu kan. Gila suara. Ya udah, tapi kan dengan itu gue jadi ditawarin lebih banyak gigs yang gospel maupun yang di dunia pop. Gue seneng. Oh kebetulan lu juga aktif ya di gospel ya? Iya, karena kan gue emang choir kid terus. Dari Singapura kita pindah ke Indonesia, gue kelas berapa itu, tetap ibu gue tetap bikin children's choir di HKBP Sudirman di HKBP Sudirman. Di Jakarta. Oh iya HKBP kan Batak. Iya. Jadi tetap bikin choir. Gue solis. Oke. Gitu. Gue pernah sih, gue kan juga suka, karena gue pernah ngeliat tuh jadi suka keluar kan kontennya lu tuh suka keluar lagi gitu. Ada yang juga yang lagu-lagu Christmas juga ada ya? Ada. Gue suka banget lagu-lagu Christmas. Ya, bagus. Ada yang COVID waktu itu ya? Jadi lu nggak bisa, katanya lu di situ ngomong apa ya, lu pokoknya ikut. Iya, kalau itu showcase. Karena COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi si manajer gue bilang bikin showcase.
kenapa Lea suara lu sebagus begitu? Lu tuh kursus. Oh gitu? Lu kan tadi kursus piano. Iya. Kenapa jadi suara yang bagus? Lu ada metode kah atau lu belajar kah? Memang lu sekolah vokal? Satu itu talent lah ya. Okay. Jadi mungkin colornya itu udah dikasihnya ya begini. Yang kedua gue doyan imitate other people. Okay. Tarikannya Whitney, yang gue suka nih gue sebut ya, tarikannya Steve Tyler, Aerosmith. Steve Tyler. Steve Tyler cowok. Ini Aerosmith. Oke. Okay. Kan bagus dia tarikannya gue hafal lagu Aerosmith. Itu oke lah, oke. Gitu. Dia lebih ke show ininya, actingnya keren di panggung. Iya, stage act-nya keren banget. Tapi juga menurut gue tarikannya dia, bentuk mulut. Kalau nyanyi itu kan ada mouth shape di dalam. Ya, kalau mungkin kalau guru vokal ngomongnya projection lah, ya kan? Bukan ini ya, bukan apa namanya diafragma sini ya. Apa ini namanya? Kayak sehingga menghasilkan resonans bunyi yang keren, yang tepat gitu. Nah itu menurut gue Steve Tyler punya, Whitney Houston of course punya. Kalau lu lebih suka Whitney Houston, suaranya ya? Whitney Houston atau Celine? Oke, Whitney sih tetap. Gitu ya? Sama agree. Whitney Houston atau Mariah Carey? Whitney ya? Whitney Queen. Sama persis. Gue tuh masih apa ya? Ya masih Whitney terus sih. Whitney sih. Pada Whitney-nya udah nggak ada, cuman belum ada yang gantiin dia. Belum. Menurut gue sih belum juga sih. Wah, udah deh. Lu berarti sama gue. Oke. Akhirnya Lea Simanjuntak. Tadi lu belum selesai. Lu tuh sekolah vokal nggak akhirnya? Enggak lagi. Enggak. Iya. Jadi, you have to understand ya, viewers yang muda-muda mungkin ya. Zaman dulu itu emang sesedikit itu pilihan. Oke. Gitu. So, waktu gua kecil. Nggak ada YouTube ya? Nggak ada YouTube. Oh, iya bener. Pilihan tuh sangat berarti kecil. Berarti dengerin dari kaset ya? Dari kaset, ya kan? Apalagi menjadi orang yang medium ke bawah ya ekonomi. Pilihan tuh sedikit. Mungkin kalau lo orang kaya, ya udah tiap kali liburan berangkat ke sana nonton ini, nonton itu, di coaching si ini si itu. Ada orang yang do that. Cuma untuk banyak orang pilihan tuh sedikit. Jadi misalnya kayak ikut Sanggar Sangrila, ada kan dulu ibu siapa gitu. Terus kalau mau bagus berarti kamu harus ikut ini Pranajaya. Ya Pranajaya ya kan, atau les vokal yang seperti itulah gitu. Bina Vokalia udah. Which I'm not saying it's bad, tapi untuk aku si anak yang rumahnya udah lewat dan rumahnya di Senen ya. Lu di Senen? Oke. Kali Baru Timur. Jadi I had working parents yang I love them dearly, tapi mereka nggak ada waktu untuk antar-antar. Nah itu semua terjadinya di mana itu jauh banget. Terus lebih ke kayak ada ininya lah. Zaman dulu tuh kayak kalau si ini masuk ke ini ada motifnya, berarti nanti ini mau dijadiin rekaman. Nah itu nggak ada waktu untuk itu. My parents juga nggak ngelihat bahwa itu jalannya gitu. Lebih ke ya udah kamu tiap Rabu kamu latihan choir aja udah di gereja gitu. Terus. Jadi bener-bener lu teknik vokal itu belajar sendiri. Belajar sendiri. Enggak oke lah ya. Kalau suara kan give ya. Dia udah kata lu ada sendiri-sendiri. Cuman kan ini teknik vokal lu jadi bagus sekali karena gue ngelihatnya sekarang. Gue ngelihatnya sekarang. Lu bisa nyanyi biasa, bisa nyanyi. Tahu-tahu lu jadi kayak anak seriosa gitu. Iya. Apalagi pas nyanyi Ave Maria, aduh. Iya kan? Maria, bukan. What? Gue bilang, itu head voice kan? Itu head voice. Gue bilang gila, nih. Lu tuh keren banget ya. Jadi makanya gue bilang, ini lu nggak kursus apa nggak latihan? Biasanya pas gue dengar biasa gini, oh ya gue latihan sama Berta, gue latihan sama ini, gue latihan dulu gitu kan. Lu enggak ya? Enggak, jadi benar-benar emang anak
choir aja yang senang imitate. Jadi kayak Ave Maria ya, itu. lu ngambil dari mana yang lu seneng, ambil teknik ini. Ada Christmas albumnya The Carpenters. Oh, Carpenters. Bokap nyokap gue dulu beli vinyl orang zaman dulu. Iya. Ya udah gue putar terus, ada satu track siapa namanya, Mary ya? Iya, si drama Karen. Sorry, Karen. Dia nyanyi Ave Maria. Oh, dia ada ya? Ya. Oh, gue belum in a denger. very low key. Itu keren nggak? Segitu. Wow. Ave Maria. Kok tapi tetap keren. Oh iya dia. Jadi aku pikir it doesn't have to always be. Iya, itu kan buat di acara di gereja kali. Tapi kalau di situ enak juga gitu. Tetap khusyuk, tetap keren, tetap ya udah. Jadi aku belajar, ada yang dia, terus ada Ave Maria yang versi lain lagi Celine Dion. Semuanya aku imitate aja. Iya, akhirnya gitu. jadi lu. Jadi gue. Jadi ibaratnya lu tuh bener dari mana-mana dia jadi lu tuh. Yes. Oke, yang lu suka musik lu banget, ini gua banget. Itu yang si Grande itu yang gua dengar. Yeah. Ataukah si Seriosa itu, ataukah yang waktu itu akhirnya gue lihat video klip lo pop gitu, yang pakai Mercy gitu. Akhirnya gue lihat ke si Rico tuh ada drummer gue. Ada, jadi lagunya ini gue lihat. Album pertama gue. Gue bilang masih panjang rambutnya kan, yang lu buang itu gitu kan. Bilang, wih, gue boleh juga Upi nih. Gua apa tuh yang Gua apa? Ada temen gue itu sering gitu. Gue bilang oke gue. Nah itu yang mana yang sebenarnya ini gue banget sih yang ini. Gue tuh ini deh. Gitu. Gue tuh banyak sisi. Manusia yang banyak sisi lah. Batak nih, sisinya mengalah aja. Contohnya gini aja, perhaps gini aja. Kayak gue dengan baju ini, it's something that people don't often see. Gitu. Gue kalau GR aja, gue udah dengan branding Lea gitu. Ya. Terus datang ke meeting, or even aku coaching. Aku maunya Lea brandingnya ya udah Lea tuh begitu gitu. Tapi ya berarti kan orang langsung pikir oke, Whitney apa gitu. And then when I saw your podcast, oh ini enak nih bisa selonjoran. Ya gue siapin aja gini. Ini baru pertama kali gue lihat dia begitu ya. Biasanya dia very, ya kan? Ya. Ini banget apa namanya? This is another side of me. Aku begini. Tomboy. Kalau nongkrong ya udah gini. Kalau ngantar anak sekolah, ini begini. Gue kayak gini. Kalau gue lagi, ya udah gue gini. Jadi lu kalau gini, kalau misalnya lu mau datang ke acara event lu sendiri, langsung tuh otomatis seret. Jadi lu yang ada di panggung. Iya. Begitu selesai, gitu lagi. Oh iya, ininya udah beda lu langsung ya. Oh, gitu. Okay. Jadi kalau gue yang gini, si Lea yang gini, I would even like something kayak, tahu nggak ini zaman dulu tuh ada Blue Boy, terus ada Oke. Iya kan? Blue Boy, yang nyanyinya nggak pakai ini loh. Ya. You were always there to turn to. Always there for me. Itu gue suka. Ya kan? Bengong-bengong. Itu gue suka. Enggak yang selalu harus Whitney terus ya? Selalu harus Whitney. Jadi di situ gue menyadari I love Whitney and all those grande stuff. I love it. Tapi enggak selalu. Buat kehidupan banyak yang lo seneng. Yang baru-baru gimana lagu-lagu baru? Aku seneng banget. I like Kehlani. I love Ella May. Itu kalau yang talking R&B soul gitu ya. I love bahkan classic rock tahun 80-an. Jadi itu. Lu buktinya lu seneng Aerosmith. Iya. Berarti lu dengerin kan? Iya, Van Halen, Steelheart itu kayak another side of me gitu. Gitu. Anak gue yang cewek juga gitu. Gue masuk ke kamar kaget. Hah, mana BTS-nya? Udah gak BTS lagi, rock semua. Good. Metallica apa segala macam. Kenapa jadi gini kamar anak gue? Astaga, makanya dia lagi kursus gitar mau jadi kayak Van Halen gitu. Aduh, bagus banget. Gue dukung. Nah sekarang itu ya, lu banyak belajar berarti sendiri. Iya. Lu banyak belajar sendiri, akhirnya dengan imitate, akhirnya yang lu dapet
Jadilah lu yang sekarang. Iya, betul. Tapi lu tuh gini ya, lu tuh beda banget sih. Kita ngomong sama kakak lu lah. Kakak lu dunianya kan showbiz gitu. Iya. Kalau tuh bener-bener, lu tuh musik gitu ya. Iya. Lu tuh bener-bener fokus di situ gitu. Iya. Nggak pengen ke arah sini. Gue as long as itu cocok. Oh, I don't lu tuh mind. ini juga ya, pokoknya gue cocok oke. Iya. Kalau nggak cocok lu nggak mau maksain. Iya. Oke. Contohnya dari dulu ada beberapa tawaran main film, tapi ya kayak. Lu merasa lu nggak pengen, nggak cocok? Kalau hanya for the sake of pernah main film gitu, aku gak mau. Kayak, you know what? Ngapain? Rada keras ini Batak ya. Oke. Iya, tapi ya udah. Akhirnya ini lucu sih. Jadi awal tahun ini gue akhirnya menyetujui gue ikutan di sebuah produksi film. Ini sekarang? Sekarang. Akhirnya. Tapi itu karena lu mungkin baca peran apa tentang? Iya, film musikal Batak. Oh, itu udah musikal diambil Batak lagi. Ya ini harus diambil nih. Ya. Oh, Terus ini gue lihat si Vicky bukan? Vicky musiknya. Jadi ini Imaginary. Sutradaranya Benedion. Siapa? Benedion. Bene, agak lain. Oke. Jadi dia yang mengutarakan ide ini ke aku. Gue jadi apa nih? Ternyata dia bilang lo jadi peran ini gitu kan. Terus aku ngelihat produksinya, oh serius nih gitu. Oh tapi lu main di Imaginary ya? Imaginary. Oh keren, terus dia meledak lagi. Nah terus ini juga, gue nggak tahu deh, call me sombong atau tapi gue cuma pengen apa-apa, tahu. lu udah biasa sombong. Gue cuma pengen tahu seserius apa, terus why do you need me in it gitu loh. Iya, enggak lah. Akhirnya gue ajak si Bene ngopi berdua. Sombong banget kan. Gue mau nanya, apa visi lo dengan Sedap. Oh enggak ya. Maksudnya apa? Kenapa harus saya? bukan itu kan, kita kan juga nggak mau kalau misalnya ya kan just something to fill in jangan gap jadi atau apa. Nggak mau. Karena gue juga kepengennya ada yang gue banggakan. Mereka juga harus bangga terhadap gue, bukan cuma seseorang yang harus sama. Biar ada yang meranin ini, enggak gitu. Terus gue nanya banyak pertanyaan ke Bene malam itu, gimana sebenarnya lebih ke backgroundnya, kenapa lo mau bikin film musikal tuh kenapa? Ya dia cerita ke gue tentang keinginannya budaya dan lagu-lagu Batak itu bisa dinikmati banyak kalangan. Ya udah itu. Ya kalau udah sama Vicky berarti Bataknya Batak modern ini. Ya kan? Dan keren. Gue seneng banget. Keren. Lagu Batak itu bisa membanggakan buat anak-anak muda. Iya benar. Ya kan? Gua dulu kan bawain lagu Batak. Iya, gitu, exactly. Lo sekarang tuh udah keren gitu. Udah bisa memilih lah. Kalau mau yang modern ya udah yang kayak gini. Aku kenal Vicky juga udah lama kan. Aku ikut di beberapa albumnya dia. Itu tuh salah satu sahabat gue yang aneh dia. Aneh? Iya dia emang aneh. Aneh, tapi keren. Dia tuh diminta jadi keyboardis Elemen. Oh serius? Udah kontrak duluan sih, sombong dia. Sama kayaknya Batak sombong-sombong ya. Gak bisa, gue udah dikontrak kayak gitu. Dulu udah harusnya dia main keyboardnya. Oke. Gitu. Main film. Boleh dikasih tahu judulnya apa belum? Pulang Kampung. Pulang Kampung. Berarti ini main lu syuting di sana? Iya, kemarin kita ke sana. Di mana sih syutingnya? Di Samosir. Samosir. Aduh. Lama syutingnya? Lama, apalagi yang bagian lain ya. Kalau gue kan peran yang untuk di syutingnya banyak kan di rumah. Nah itu di Samosir. Tapi jadi film ini tuh rame banget, banyak banget dancers. Ini kolosal? Iya karena musikal gitu. Jadi ini kayak kita ngelihat si Sound of Music waktu itu. Ada nyanyi-nyanyi gitu di dalam film. Mungkin kayak film India yang modern, yang dari atas kamera kayak gitu. Gitu keren. Keren view-nya juga keren banget kan di tepi Danau Toba itu. Dipakai lah semua elemen itu dipakai. Tunggu, kapan keluar? November kita tunggu. Hai orang-orang Batak.
Dan yang bukan Batak. Iya, yang bukan Batak. Bentar lagi ada nih pulang kampung. Nah ini Lea ini pertama kali. Tadinya dia nggak mau kalau main film. Sekarang akhirnya mau, kenapa? Nanti kita lihat ya. November pulang kampung. Oke, ada lagi satu yang mau gue tanya. Ini mengganggu gue. Gue DM David Foster tuh nggak pernah dibalas. Oh ya. Sementara lu nyanyi. Terus dia manggil lagi, Lea. Wah, aduh, coba gue dipanggil sama gue Ferdi gitu. Keren juga, lu dipanggil. Gimana ternyata tahu-tahu itu lu bisa dipanggil, lu kepilih bawain lagu dia. Sampai kan yang di luar juga kan? Iya, betul. Jadi ini yang gue lihat yang di Indonesia ya? Indonesia, yang di Java Jazz. Itu pertama? Itu pertama kali. Gimana ceritanya? Gue ngefans sama David Foster udah dari SD, ya kan, siapa yang enggak, ya kan? Enggak. Terus waktu gue buka-buka sosmed, tahun berapa nih udah ada sosmed? Iya, ini 2016 itu. Udah ada. Oke. Iya, udah ada. Udah ada Instagram, udah ada Path. Nah, gue ngeliat Path lagi. David Foster is confirmed katanya to be, ya pokoknya salah satu special show di Java Jazz. Oke. Nah, gue lihat itu di postingannya Java Jazz, gue yang langsung gue telepon si Michael, manajer gue. Mike, beli tiketnya, jangan sampai cuma mau beli tiket loh? Gue mau nonton, ya kan? Oke, terus gue ikutin. Kali David Foster datang, terus gue nggak nonton gitu kan, udah di Java Jazz. Lu tuh nggak kenal, nggak ada dia. Lu cuma pengen nonton, beli tiket. Nonton dong. Lucu. Terus. Terus gue suruh dia beli. Oh ya, oke. Habis itu gue ngayal-ngayal kali ya pagi-pagi, masih di dalam kamar ini. Terus gue telepon dia lagi, Mike. Gimana kalau lo siapin juga CV, kita history gue nyanyi, terus beberapa video yang nyanyiin si itu tuh, si yang di, dia kan ada tuh si DVD yang Hitman. Gue beli, terus. Yang kita udah pernah nyanyiin menurut versi aransemen yang itu, kirimin aja ke Java Jazz Production. Oh, lu mengirimkan? Iya, gue suruh ide Michael. Lu tiba-tiba keluar begitu? Keluar, iya. Gue bilang begitu. Orang tuh ngehayal tuh bagus lagi. Ngehayal, nggak semua berawal dari hayalan terus. Udah terus kenapa? Ya enggak, siapa tahu aja dia butuh apa? Penyanyi untuk featuring gitu. Udah gitu doang. Jadi terserah dia nih. Terserah dia deh. Jago-jagoan dia deh. Iya. Oke. Tapi praise God, menurut gue semua elemen di dalam hal ini dijalanin. Jadi berarti gue digerakin hatinya, ya kan? Universe mendukung lu. Manajer gue juga nggak yang tarsok, ya kan? Langsung dikerjain itu. Apa yang lu lakukan, Mike? Iya, ngomongin Java Jazz sama dia langsung ngerapihin video-video gue. Terus dipersingkat di bagian itu doang kan, dia kirim langsung. Lu lebih gila dari gue, jadi gue gini, gue juga sama. Gue pikirannya gini, gue pernah mau nonton waktu itu ya. Akhirnya gue nonton nih, tapi di rumah gue ngayal. Ternyata dia ngeliat gue gitu. Kamu tahu lagunya, maju ke depan. Gitu. Jadi gue udah siapin nih lagunya. Gue udah siapin nih, kalau gue ditunjuk nih maju ke depan nih. Gue and when she dance, gitu tuh, ya kan. Gue udah apalin. Kagak ditunjuk-tunjuk. Lalu dia lebih gila lagi. Coba kirimin, siapa tahu dia mau. Itu lebih gila. Berarti kalau ngehayal tuh jangan nanggung. Jangan cuma pengen ditunjuk. Oke. Terus. Ini kan udah lu suruh deh ya. Akhirnya sudah. Suruh. Ya kan, jadi semua elemen dibukakan dan menurut gua semua humble hatinya. Belah ini lo. Thank you. Oke. Semua pihak humble. Ya kan, dia cukup humble untuk paginya diganggu harus ngebedahin ini terus kirim ke Java Jazz Production. Java Jazz Production ini juga menurut gue cukup humble untuk menjawab, kasih emailnya ini kirim ke sini, membuka emailnya dan ngelihat memforward emailnya ke email orangnya David Foster. Ya kan itu kan butuh kerendahan hati. Kalau lu mau kayak apa untungnya bagi gue? Pasti buat gue nggak ada. Taruh berapa komisi gue nih nggak ada kan harus gitu. Udah dia forward, nggak ada, ya udah lah. Nggak lu tulis kan kalau keterima lu dapat 10%. Atau udah di advance dulu. Oke terus. Dia kirim.
orang David Fosternya juga cukup humble untuk buka email dan ngasih tahu ke David. Ya kan, negara yang ya udahlah ya, ini negara keberapa sih yang dia udah pernah konser gitu kan. Ya udah, ada orang yang ngirim video performance, nyanyiin lagu itu. Nah, kita nungguin jawabannya cukup lama tuh. Jadi kita benar-benar diterima nggak ya? Terus gue udah udahlah, yang penting kan kita mau nonton. Udah gitu beli kan. tiket? Beli dong. Terus akhirnya gue denger bahwa makin jelas lah infonya kan. Jadi kan selalu ada updates dari Java Jazz. Oh, dia udah bawa penyanyi. Ya kan, ada Eric Bene, ada this very very talented singer, dia cewek ya, dari Belanda. Bukan istrinya tuh? Bukan, kan belum ketemu dia sama istrinya. Jadi, kalau itu Brian McKnight nggak? Enggak. Ini Eric Bene sama si cewek itu dari Belanda. I forgot her name. Nanti cariin deh. Bagus banget suaranya. Jadi emang soul, terus penampilannya gitu lah, black gitu, dari Belanda. Terus gue yang kayak, udah ada paketnya gitu kan. Tapi dalam hati kecil gue tetap, kalau toh emang budgetnya udah habis, gue cuma nyanyi aja, nggak dibayar gue juga nggak apa-apa. Iyalah. Gitu. Ya udah, jadi tetap ada khayalan kecil itu di otak gue. Ya. Oke. Tahu-tahu bulan Desember ada panggilan. Ini lu ngomong bulan apa dan David bulan apa? Lu daftar bulan apa? Oh sorry, yang kita kasih itu Desember ya Mike ya? Desember. Baru dapat jawaban kayak in February maybe? Iya, 3 months. Iya. Oh, lama ya? 2 to 3 months lah gitu. Jawabannya ke dia? Java Jazz kan selalu zaman dulu itu awal Maret. Oke. Namanya Birgit Lewis. Oh, itu si cewek. Penyanyi itu. Birgit Lewis. Dapatnya ke dia? Iya, jadi orang Java Jazz-nya hubungin Michael lah ya kan, bulan Februari. Ngomongnya sih gini, kita udah sampein, terus pihak David Foster-nya bersedia untuk kamu datang dulu ya ke Hotel Borobudur tanggal segini, mau di tryout oleh orangnya David Foster. Jadi not even him. Namanya Matt. Music director. Namanya Matt. Max Mart? Oh bukan. Matt. Matt. Dia yang dikirim duluan ke Indonesia. Jadi kita ini belum ada ya? Dia ya belum ada. Jadi kita coba-coba dulu itu H-5 perhaps. Dan cuma lu kan? Cuma gue. Oke. Lu datang suruh nyanyi lagi. Suruh nyanyi. Lagu? Di Musro. Musro. Oh iya. Jadi mereka tutup kan Musro. Yeah. Musik. Lu nyanyi di situ lagu apa? Kan ya udah nyanyi lagu apa terus dia lagu dia apa? bilang cobain lagu Celine, tapi bukan yang ngetop, lagu Celine Dion yang ini gitu kan. Apa semua dicobain, ada Because You Love Me lah, ada pokoknya yang bukan Whitney stuff nih. Oh belum gitu ya. Bahkan ada lagu segala band-band gitulah, Earth, Wind and Fire, pokoknya kayak gitu. Oh oke. Ya udah, jadi di videoin. Dan itu pun belum lagi keterima lagi ya, masih nunggu lagi loh. Belum, tapi aku lihat raut muka mereka kan, senyum, terus yang lihat-lihatan gitu. Taunya dia suka sama temennya. Iya, bukan ngomongin lu, dia suka sama. Oh iya. Jadi lu udah ada feeling sedikit suka nih. Tapi kan ini bandnya yang suka, si Matt-nya setuju. Jadi dia benar-benar sampai ngobrol sama kita. Kamu dari kapan nyanyi gitu? Okay, so I already approve of this. Dia ngomong dia approve. Udah lemes nggak digituin? Yeah, but I'm gonna forward this to David. Oh, aduh. Masih ada lagi tier yang harus gue lewati. Jadi gue nunggu aja jawaban si Davidnya mau nggak gitu. Akhirnya dalam beberapa hari akhirnya udah fix. Jadi Lea akan tampil lah di panggungnya David Foster. Berarti kan David Fosternya udah setuju. Gimana? Ya seneng banget lah. Dia nyampein. Iya, Michael yang nyampein ke gue. Terus ngomongnya gitu. First person I called was my mom, ya kan pasti. Waduh, oke. Mami gitu kan. Tahu nggak gini aku jadi nih nanti sama David Foster, langsung kan dengan suara Borutobingnya itu. Hah? Masa? Setinggi itu. Jangan bercanda kamu. Iya.
gitu, setinggi itu suaranya. Langsung ya, gas tinggi. Abis itu datanglah kita ke Hotel Borobudur, that was H-1. Ini udah dengan David Foster. Lu ketemu? Ketemu. Waduh, terus. Itu namanya starstruck. Benar-benar kayak, aduh, jalan masuk gitu kan. Udah ada Eric Bene di situ lagi bercanda-bercanda. Ya. Ini aja. Pokoknya ruangan lu kan sekarang mah Bene, udah. Eric Bene diminain Bene. Udah itu gue benar-benar kayak membuat diri gue comfortable aja lah gitu. Jangan sampai gue tegang terus suaranya jadi nutup gitu kan. Terus akhirnya dia ngetes gue lagu sama si Because You Tapi Love ramah Me. lu ramah. Ramah banget. Ramah banget. Enggak yang Banget. Enggak gitu. Aduh, kalau bisa gue simpulkan ya, vibe-nya dia itu vibe musisi. Bukan yang Bukan artis diva, besar. bukan artis. Oke, Dia oke. musisi. Oke. Dia bercanda, dia ini, dia itu. Nah, terus coba nyanyi lagu dong. Iya, musisi. Jadi dia yang gimana tadi nada kamu? Ya, coba ini bisa musisi mau cater ke keenakan gue. Coba lu kesini deh, bagus gitu. Iya, Jadi iya. kayak communicate ya. Breakdance. Hah, serius? Emang ada gilanya juga kayak. Dia breakdance gini. Jangan-jangan satu geng sama gua dulu. Iya kan? Terus. Ya, jadi bercandaannya gitu, bercanda musisi aja gitu. Oke, dites lagu apa lu? Dites lagu Because You Love Me lagi. Oke. Terus ada beberapa lagu Celine yang itulah, pokok Celine kan banyak ya hitsnya. Akhirnya dia bilang oke, we're gonna see you ya tomorrow morning soundcheck bla 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 bla. Udah, jadi gue udah yang siap dengan lagu-lagu Celine itu. Ada lagu siapa lagi lah itu. Itu aja dia nggak mau bilang gue berapa lagu. Pokoknya dari, Jadi lu nggak tahu nih nggak tahu, berapa lagu dan lagu apa nggak tahu? Pokoknya di antara yang tadi kita cobain. Oke. Tapi kan ini berarti lagi kan lagunya Celine semua ya? iya. Oke, terus? Terus kita pamit. Oke, gitu. Udah mau pamit pulang. Jadi di otak gue udah yang lagunya itu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Thank you God gitu kan. Ya, iya dong. Gue jalan pulang menuju ke pintu keluar, dipanggil lagi. Wait a minute katanya. Ya, lu gini pas wait a minute, kenapa? Belum selesai udah nengok. Kenapa Dave? Ya udah kira-kira kayak gitu loh perasaan gue. Gimana? Gitu. Terus. Udah kita balik badan ya kan. I'm not sure, but we could try this. Are you familiar with the Bodyguard medley? Gue bilang dalam hati gue, I was born to do that. Man, give me that. Oke. Gue jalan balik Ke piano. ke piano. Are you familiar with the? Yes, I am. Iya, langsung ya. Dia belum selesai udah yes, I am. Gitu mulut I mean, like with the arrangements yang ada di Hitman, yes, I'm very familiar with that. Udah. Dia mainin I Have Nothing sampai kan cuma separuh tuh. Iya. Terus langsung ke I Will Always Love You. Gua babat semua karena kita udah pelajarin, emang udah beberapa kali manggung juga dengan aransemen itu. Dengan aransemen kan itu. ngefans, Iya, ya kan? betul. Udah, dia benar-benar yang okay, tomorrow you're gonna do the Bodyguard medley. Gua bilang yes. Lu langsung yes nih. Itu kesenangan dia. Jackpot! Bahkan itu udah di luar kepala. Kalau tadinya gue harus nyanyi-nyanyi Lu lagu harus Celine, ngapalin masih lagi. harus ngapalin lagi. Jangan sampai salah lirik. Yang ini, udah dari SMP gue nyanyi I Will Always Love You. Dia bodyguard, udah jadi bodyguard. Udah, itu udah yang gue hafalin. Itu benar-benar gila. kayak, udah deh kayak, Iya kayak gimana ini ya. Kayak Tuhan ngasih gue hadiah. Udah itu Betul, kayak yang, betul. kayak lo udah latihan kan tiap hari dalam hidup lo dari tahun 93. Tuhan ngomong gini, itu kan yang lo mau. Udah deh, itu aja. Udah itu benar-benar pulang-pulang langsung. Gue ngeliat di situ ya. Lu perfect bawain lagunya. Thank you. Ternyata gue tahu kenapa dia perfect. Dari SMP dia bawain lagu itu. Oke. Pas lu datang, apa yang beda? Kita mau manggung nih orang Indonesia. Oke, Pas aduh. ini dia mau manggung sama dia. Tuh apa pas hari lu datang besoknya? Very strict or something or apa gitu? Ya udahlah ya, emang orang luar tuh mungkin mereka udah sistemnya tuh
Nggak ada tuh yang namanya ada sistem, ada sistem untuk sound checknya, udah nggak ada yang cobain ini terus dia masih ngomong sama orang sound, enggak. Jadi udah kayak mau manggung ya. Udah kayak mau manggung. Ya benar-benar gladi bersih nih udah. Benar. Dan presetsnya udah ada mungkin ya. Jadi udah nggak yang coba sedikit nggak gitu lagi. Hebat deh mereka tuh. Ada nggak lo? Ada, kalau gue waktu itu sempat manggung di luar tuh ada yang acara yang lu manggung dengan baju yang udah mau manggung, ada nggak gitu? Di luar? Nggak, di situ pas mau manggung ada gladi resik lah kayak gitu, udah pakai baju. Enggak. Kalau untuk di Java Jazz enggak. Blocking aja. Oh, di Java Jazz soalnya ya festival. Ya, Oke. Tapi gue karena udah kebiasaan tiap kali event, walaupun gue pakai jeans, gue pakai heels yang sesuai gue untuk betul, nanti malam gitu. Itu just to get used to it. Nah itu terus lu dandanan lu itu dari dia stylistnya atau lu sendiri? Gue punya stylist sendiri. Oh itu ide lu tuh pakai baju itu apa? Keren lu benar. Stylist gue waktu itu namanya Mars. Lu keren di situ. Dia yang milihin. Jangan terlalu intimidating. Jadi no black. Oke. Tapi you still have to look like a diva. Jadi dia ya keren sih. Iya sih. Dia keren sih. Nah, ada part di sini itu memang lu udah pelajari dari dulu ya. Yang break itu. Oh itu kan nyambung deh. Nyambung, ya. Ini memang lu udah tahu sambungannya. Udah tahu. Di situ udah tahu kan di semua video DVD Hitman. Begitu memang. Begitu. Sherry yang nyanyi, siapa yang nyanyi kan gitu selalu. Kita udah hafalin. Terus kalau yang gini yang lu Lea diberhentiin dulu lagi nyanyi, itu memang lu udah tahu bakal begitu, dikasih tahu sama dia? Di soundcheck. Dikasih tahu nanti? Di soundcheck dia ngomong, kayaknya gue ada ide deh, nanti jangan langsung nyanyi ya. Gue akan kayak ngomong sesuatu, lo pura-pura kaget aja. Jadi itu acting. Dan bener sih, tapi semuanya pada ini kan, wah gila sih, itu merinding. Gue juga sampai pas waktu nontonnya. Itu kayak apa ya, kayak kalau DJ itu drop dulu ya kan, baru dari situ deng. Dia tahu how to ini ya, apa namanya? Exactly. Kayak deng, anthem itu tahu nih gue bikin di sini. Gila. Udah ratusan tahun sih di panggung deh. I felt so much love in the audience malam itu. Gue pikir akan tinggi judgment. Ya, karena you know apa yang gue rasain pada saat nonton lu? Gue bangga sekali, sampai gini, lu lihat kan orang Indonesia bagus kan, namanya kecintaan sama negara kita tuh langsung timbul karena dia kan orang besar banget. Tiba-tiba lu datang gitu dan bagus, gue jadi kayak ngeliat, keren lu lihat kan nih penyanyi Indonesia nih. Itu yang gue rasain dari penonton yang hadir itu gitu. I thought I would get lots of judgment, kayak pasti gue akan kurang ini kenapa dia yang dipilih, ada gitulah. Tapi gue hilangin dari kepala gue, terus malah yang ada semuanya yang kayak kasih energi. Ayo orang Indonesia, kita bangga, kita bangga loh. Bangga banget kalau udah bersaing sama luar negeri tuh kita pasti bangga. Nah itu yang dapetin. Nah terus akhirnya gue ngeliat lagi, tapi kayaknya bukan momen itu deh. Ada juga lu sama dia lagi ya? Itu yang di luar negeri ya? Iya. Nah lu kenapa ke Engkes kesana gimana? Tiba-tiba lu jadi ikut lagi, perasaan dia daftar. Oke. Dulu itu Om Peter Gonta. Oh iya. Dia kan pinter sekali ya. Dia yang meng-set ini, bisa main di sini, nanti bisa untuk show yang mana gitu. Waktu itu dia dubes di Polandia. Peter Gonta? Ya. Oh iya. Oke. Jadi dia mau bikin Independence Day Indonesia. 17 Agustus. Dengan keren. Oke. Jadi yang datang harus kebanyakan 80% harus orang dari Eropa. Tapi bakat-bakat yang dia bawa Indonesia. Gitu. Jadi waktu itu yang dibawa adalah gue, Gabriel Harvianto. Oh ya, yang cowok itu ya. Yang cowok yang suaranya bagus banget, Dira Sugandi. Dira bagus. Ya. Jadi digabungin sama penyanyi-penyanyi dari Polandia. Ada 2 yang emang top lah, starnya sana. And then dia panggil David Foster. Oh ketemu lu langsung. MD. Udah kenal. Ya kan? Terus pinternya lagi si Om Peter itu ya. Dia pakai bandnya Andrea Bocelli. Bandnya karena Andrea Bocelli lagi ada tour di Eropa juga. Jadi dia atur lah tuh gimana pokoknya caranya
Independence Day Indonesia harus keren malam itu. Andre Bocelli main nggak? Enggak. Cuma bandnya aja kan? Bandnya. It was in a ballroom di Hilton ya. Ya, di Warsaw. How many song sama David lagi? Aku mungkin yang sendiri 2 or 3 songs ya termasuk. Tapi yang bareng-bareng juga ada. Oh ada yang bareng-bareng juga? Itu keren. Nggak, tapi kalau yang sama David bukan lagu itu lagi ya? I wanna run to you. No. Bukan. Lagu The Power of Love. Power of Love, ya. Celine ya. Sama gue nyanyi ada satu Prayer. Prayer berdua dong sama si cowok ya. Sama Gabriel Harfianto. All Eyes di situ juga bukan? Yang sama Gabriel itu bukan, beda lagi ya? Enggak. Gue pernah nonton soalnya lu ada. Iya. Wah, itu. Gila. Oke. Kita balik lagi ya. Iya. Waktu di Java Jazz, lu dibayar? Dibayar kok. Wih, ternyata nggak gratis amat. Dibayar. Padahal gratis aja. Mereka tetap profesional, gue dibayar. Wah, keren. Masalah itu abis buat beliin tiket untuk stylist gue atau apa gitu kan? Terserah deh. Lu udah nggak pikirin itu duit. Lu udah di sini udah happy bener. Lu udah gini tidur, Foster. Udah ngimpinya gitu. Tapi bener deh, itu pengaruhnya tuh besar dalam karir gue. Oh iya, gue aja sampai tahunya itu. Iya, bener-bener abis itu orang treat gue. Cantik banget di situ. Bener, lu dandan lu bagus banget. Itu gue sendiri make upnya. Oh iya. Gitu ya. Muak. Muak tuh ya, make up artis. Festival itu kan minim boleh bawa tim. Nggak, lu bagus banget. Terus udah gitu gue nonton. Wah, gue seneng banget. Gue bangga banget sih ngeliat lu di situ. Karena gue pikir, wah ya emang keren. Emang dia keren gitu. Dan itu menjadi, mungkin menurut gue ya, everybody knows you. Di situ salah satunya orang menjadi. Iya benar. Dan emang Indonesia itu kok tonggak dalam karir gue, I think salah satunya. Dan akhirnya, kalau untuk ngomong penyanyi Indonesia yang skill and good voice gitu ya top of mind-nya ada lu di situ. Dan itu menurut gue itu satu gift juga buat lu gitu ya. Yang notabene lu bukan bener-bener orang tahu lu bukan dari single yang meledak gitu, bukan. Lu memang orang tahu lu penyanyi gitu. Kalau penyanyi bagus ya dia gitu. Nah itu one of a kind loh. Nggak semua orang bisa dikenal tanpa ada misalnya satu single yang meledak banget gitu. Tapi lu bener-bener wah itu aneh sih menurut gue, itu salah satu yang aneh. Aneh emang. Itu benar-benar ya itu hadiah juga. Iya, jadi gue sangat bersyukur bahwa gue adalah penyanyi yang karyanya sebenarnya nggak banyak dan nggak booming, tapi gua selalu ada dalam listnya para klien yang mau bikin event. Itu betul. Gitu. Makanya itu salah satu yang kalau dikasih rumus apa ya, rumusnya bingung. Tapi bisa jadi itu benar. David Foster itu menjadi lu banget. Jadi sangat Indonesia keren gitu kan. Sangat. Gue happy sih. After that juga how people treat me itu sangat beda. Benar. Nah, sekarang gini, kita nih di ujung nih ya. Di ujung. Lu pengen ya sih bikin karya sendiri? Pengen dong. Nah, ini akankah nanti lu lagi bikin? Akan, bahkan tahun ini gue akan rilis single. Alhamdulillah. Ya. Oke. Album apa single? Single, masih single. Single? Ya. Cuman beberapa single? Beberapa single. In this year? Ya. Going on to pasti akan ada album mungkin tahun depan. Tapi that's your plan ya? Yes, that's my plan. Oke. Dekat-dekat ini? Dekat-dekat ini. Bahkan bulan depan kita mau rilis. I'm very excited. Bang, bulan depannya tuh pas bulan depan apa bisa jadi masih lewat? Oh enggak. Udah pasti harus. Gue keluarin ini pas itu keluar ya? Ya, bener ya? Bener ya? Pas banget jadinya ya? Oke, terus. Ya, jadi kenapa? Karena semua udah diperhitungkan lah bulan apa, nanti kan gue film. Terus I have other plans untuk awal tahun depan. Jadi emang harus
tanggal segini rilisnya. And and why am I so excited? Karena ini sama temen lama semua. Siapa produsernya? Produsernya Satrio Alexa. Oh, Satrio Alexa. Oke. Itu benar-benar terjadinya musik dia. Okay. Terjadinya juga very very random and organic sekali. Gue main ke tempatnya dia di River Break. Gue main sebenarnya cuma untuk pengen ngobrol. Udah lama gak ketemu, gue mau ngobrol. Gue merasa gue harus banyak diajarin nih ini itu dalam industri sekarang. Terus dia malah kayak seneng aja gitu. Dia kan orangnya kan sangat seneng gitu. Terus tiba-tiba dia memperdengarkan sesuatu ke gue besoknya. Gue pas denger ini lagu enak banget gitu kan. Ini apa nih Sat? Ya nggak tahu. Buat lo kalau mau lo mau coba nggak? Iya mau. Malam itu juga gue ke tempat dia lagi. Gue orangnya gitu. Jadi kalau seseorang memberikan makasih loh kalau seseorang memberikan energi ke gue tangkap dan gue samakan energinya gitu. Ya kalau lu suka memang orangnya begitu ya. Orangnya gitu. Jadi ya udah itu paginya gue denger gue lagi di TJ dari rumah gue kan ada Transjakarta Sawangan Jakarta tuh. Itu gue lagi dengerin. Tunggu bentar saat gue lagi di TJ gue bilang gitu. Terus gue keluarin AirPods, enak banget nih. Terus gue langsung mikir-mikir malam ini gue kosong gak ya? Oh iya mobil bisa dipakai jauh kan rumah gue. Oke bisa. Saat gue ntar malam ke rumah lo, udah gitu. Jadi langsung. As simple as that karena lu seneng lagunya. Seneng. Terus vokal gue langsung menggantikan si guide vokal yang gue denger itu. Itu gue seneng banget. Kayak ini enak banget. Backing apa semua siapa? Backingnya ini rame-rame, temen-temen juga udah lama gak ketemu, jadi kita kayak reuni gitu loh. Jadi backingnya ya of course gue, Satrio, terus ada Kamga, ada Kamga, ada temen baik gue dari dulu, Ade Fabiola, terus ada Adrian Marta Dinata, dia juga ada. Ada Agus Hafiz sama ada Nadine Emanuela, anak pertamanya Mama Ute. Jadi kayak gue kayak sama keluarga gitu, kayak aduh lah. Iya. Aduh gila, tapi gue nggak denger sih udah ngedenger lagunya gitu ya. Itu sih keren kalau buat yang pertama. Iya. Gue juga merasa itu karya yang keren. Karena menurut gue, itu sih yang gue seneng itu banyakan itu tuh, gila tuh itunya tuh. Gue suka banget brass sectionnya beneran. Iya. Itu bener ya? Ada si Vermal, iya. Bener-bener wow. Pianisnya Morris Putra. Udahlah, itu kayak bener-bener kayak ini all star banget nih buat gue saat ini. Iya dong. Udah, ayo dong. Poster aja udah ngajak bandnya Bocelli. Iya enggak? Iya dong. Itu di situ udah. Pokoknya kita lihat ya nanti ya. Kalau udah tayang, mungkin udah ada video klip ataupun apapun nanti akan gue puter di sini. Thank you. Gue kasih linknya, komen. Ini loh, bener gak sih si Ferdi ngomong nih? Nggak mungkin sih, pasti orang udah tahu ya. Nih, video klipnya enak, apa lagu yang barunya enak? Nah, ntar lu komen di situ. Karena kita sekarang nggak usah beli, komen aja. Iya betul. Iya nggak? Kita sekarang udah kayak dulu harus beli kaset apa? Komen, enak nggak enak komen. Dengarkan, streaming, komen. Aduh, tapi gue ini sih. Lea, thank you banget. Gue udah terbayar ceritanya. Akhirnya gue tahu kenapa lu sama David Foster. Ternyata lu adalah you are a dreamer. I am a dreamer. But not the only one. Because gue juga. Jadi lu sangat gitu dan akhirnya universe mendukung. Akhirnya terjadi gila. Itu cerita ini harus dibikin jadi thumbnail. Keren ini. David Foster bilang, wait a minute Lea. Gimana? Itu keren sih langsung. I'm happy and I'm so proud of you. Waktu pas lu nyanyi itu gue seneng banget. Dan good luck buat semua karir-karir lu. Amin. Gue pengen sih dunia tahu terus ada lu, Indonesia itu punya lu di sini gitu. Dengan suara lu. Oh iya, sama satu lagi terakhir. Apa tuh? Lu ngajar vokal juga ya? Iya. Gue coaching beberapa orang kok. Lu nggak pernah belajar tapi bisa ngajar.
Akhirnya kan gue belajar. Pas udah dewasa, gue pernah belajar dari Ibu Catherine Lemena. Ini kesini-sininya? Iya, Farman Purnama for the classical techniques. Terus Seth Riggs datang ke Indonesia, gue bayar workshopnya. Dan semuanya berguna untuk gue. Dan lu sekarang ngajar? Gue kalau untuk ngajar gimana cara? Untuk belajar sama lu gimana caranya? Kalau sekarang yang DM lu atau gimana? Boleh. Atau ada tempatnya atau gimana? Gini sih, lebih ke kalau gue ngadain vocal workshop. Itu nanti daftar aja. Jadi lu biasanya lu announce nanti. Gue akan ngadain vocal workshop untuk ini, nanti boleh announce. Oke, ngerti gue. Ada satu lagi yang mau gue ceritain, Bang. Apa? Gue ngerasa penyanyi di Indonesia itu kurang kayak musisi gitu. Musisi tuh orang-orangnya sangat kekeluargaan gitu ya, kayak kalau bisa nyambung lah, kayak kalau ketemu nih itu ngobrol atau bahkan tuker info tentang apapun lah, jadi kayak temen lah, kayak temen inilah ya. Iya, lu pakai alat apa sekarang, lu beli di mana itu. Nah, gue ngerasa kalau penyanyi itu kurang. Kalau penyanyi itu kurang ya? Iya. Sesama penyanyi ya? Sesama penyanyi. Kalau band kan begitu? Iya. Nah ini kan? Enggak ya? There's always that gatekeep vibe, there's always that persaingan yang nggak penting sebenarnya vibe. Nah itu menurut gue semua harus mumpung masih pada muda-muda nih si penyanyi-penyanyi itu, akhirnya gue kepingin jadi sosok ini aja sih, kakak yang ngasih tahu. Kenapa lu nggak gini gitu? Jadi bukan cuma teknik yang gue pengen share ke adik-adik penyanyi ini. I want to share gimana mindsetnya sebenarnya. Lo kalau misalnya datang ke latihan, ya lo salamin lah semua anggota band dulu. You have to have manners. Lo harus say hi kanan kiri antara stage. Because the person or the management biasanya? Gak tahu ya. Menurut gue the system, manajemennya berarti yang membuat budaya. Tapi bener sih, lu bagus sih dengan ini, karena kalau dengan itu akan lebih kan silaturahmi ya. Silaturahmi banyak, job juga bisa banyak. Knowledge jadi banyak. Kan ada pengalaman gue ngelihat dari dulu sampai sekarang ya, siapa yang akhirnya tumbang, siapa yang tidak dipakai. Itu lebih bukan karena suaranya loh. Not because of the performance. Lebih karena attitude mereka. Terhadap siapa? Terhadap I.O. Terhadap orang media yang, gitu ya, radio ataupun apapun. Iya, gue pernah gitu. Jadi kalau ya udah, aku kepingin aja membukakan mata mereka bahwa there's a lot of elements di dalam menjadi penyanyi. Dan kebanyakan ternyata itu attitude. Nah itu, jadi kemarin gue lumayan menggabungkan, ada 18 orang penyanyi. Ini udah dilakuin? Udah dilakuin. Oh iya. I call this activity namanya the Singer's Table. Singer's Table. Ini the Singer's Table. 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 Jadi kita ngumpul, saling kenalan. Ada penyanyi yang emang reguleran di kafe. Ada guru vokal. Bukan untuk artis aja ya? Sebuah penyanyi. Tapi ada beberapa finalis Idol datang dan get something out of it juga. Ini keren banget sih, Nge-share ini adalah pengalaman. My dream waktu gue muda dulu. Gue pengen ada yang bisa coaching gue atau dekat dengan mentoring. Kan nggak ada zaman gue dulu. Tapi nggak tahu ya, anak band tuh kayak lebih banyak info aja karena lu jadi temenan sama ini. Ya akhirnya karena gitu, akhirnya nyari Iya gitu, kan. Gitu, biasa. Dan banyak klinik. Iya, coaching ya. Coaching klinik tuh banyak. Nah ini lu bikin jadi kayak gitu. Namanya The Singer's Table. Ada harinya ataukah sama kayak lu tadi? Gue kepinginnya sebulan sekali kita bikin gitu. Khusus cewek-cewek aja? Enggak. Ada cowok-cowok juga. Oh iya? Undang gue dong. Kan saya penyanyi. Bener ya? Boleh dong. Siapa tahu gue bisa berguna juga ngasih tahu buat teman-teman. Mau ngapain jadi penyanyi? Udah nggak usah. Ayo pada kerja. Kebubar. Bubar dong Singer's Table. Enggak, jadi maksudnya gue senang kalau ngelihat orang yang antusias dan mengejar mimpinya, pursue ide ini. Kayak
gue kayak ngelihat gue dulu gitu. Jadi gue seneng. Ayo anytime gitu. Lu kabarin aja. Bener ya. Kalau Thank you so much. gitu ya. Seru-seru. Tapi ini keren ya. Jadi buat kalian ada Instagramnya di sini gue tulis ada Lea Simanjuntak. Kalian bisa tanya lah. Pasti Lea jawab. Ya. Jadi kalau mau memang kalian penyanyi apa itu memang perlu banget. Manners seperti apa bukan hanya vokalnya aja. Manner kita itu menentukan karir kita juga. Passion. Terus juga belajar berimprovisasi karena kita itu sekarang ya zaman sekarang itu kita harus sendiri semuanya. Nggak bisa yang kalau dulu gue diurusin. Ya kan label. Kalau meledak diurusin. Nggak meledak dicuekin. Iya kan? Iya benar. Kalau sekarang lu harus sendiri. Itu penting sih menurut gue. Itu kasih juga tuh ke label-label nih. Label-label harus tahu nih kalau punya artis baru nih boleh nih ikutin ini. Nah. Iya kan? Itu perlu soalnya. Oke, good. Keren banget. Jadi apa table? The Singer's Table. The Singer's Table. Nanti kita gedekan The Singer's Table. Thank you ya. Thank you so much Bang. Thank you banget. Salam buat keluarga semuanya. Dan buat kalian yang sampai akhir nonton, thank you, appreciate banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye.